Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, Ibu cek terlebih dahulu ya namanya. Ya. Isti Atika, Hadir Bu. Alif Rahma, Hadir Bu. Eka Aprita Rati, Hadir. Feli Ramadina. Saya Bu. Oke, hadir semua ya. Ya. Sebelum kita memasuki belajar hari ini, coba kita cek terlebih dahulu kanan kirinya apakah ada sampah? Tidak ada. Sudah bersih ya, berarti sudah siap untuk pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sebelum kita masuk lagi ke materi kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri ya Mbak Ibu. Silakan berdiri anak-anak. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, nah itu ada kaitannya dengan materi kita di hari ini. Nah, apa itu? Oke, anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Garuda Ibu. Apa warna Garuda ini, anak-anak? Kuning. Oke, nah Garuda ini digunakan sebagai apa di Indonesia? Lambang negara. Iya, betul sekali. Pancasila ini digunakan sebagai lambang negara di negara kita. Ini negara apa? Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Oke, boleh dibaca anak-anak apa
materi kita di hari ini? Ayo mengenal Pancasila. Oke, betul sekali. Kita akan belajar tentang ayo mengenal Pancasila. Nah, Tika silakan dibaca apa tujuan pembelajaran kita di hari ini? Memahami arti dan makna Pancasila, menyebutkan dan menjelaskan Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memahami arti dan makna dari Pancasila. Nanti kita akan menyebutkan dan menjelaskan apa itu Pancasila dan juga bagaimana caranya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa itu Pancasila? Silakan Rama dibaca terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, betul sekali. Jadi, Pancasila itu apa sih? Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, itu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dalam setiap negara pasti memiliki pedomannya dalam mereka sehari-hari gitu ya. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ini ya, ada lambang-lambang dari Pancasila. Nah, pertama itu lambang Pancasila dilambangkan dengan gambar apa? Burung apa ini anak-anak? Garuda. Ya, betul sekali, yaitu dilambangkan dengan gambar burung Garuda. Nah, selanjutnya di dada Garuda terdapat perisai dengan 5 simbol sila. Nah, kaki Garuda mencengkeram pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah lihat ya mengenai Pancasila tadi, kita sudah lihat sebelumnya. Nah, ini kita akan membahas tentang 5 sila dalam Pancasila. Ini gambar pertama, ada gambar apa? Bintang. Ya, betul sekali. Nah, gambar pertama yaitu gambar bintang, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila kedua gambar apa anak-anak? Rantai. Betul, gambar rantai. Dan yang kedua itu tentang kemanusiaan yang adil dan Beradab. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Pohon. Nah, ini itu ya anak-anak, pohon beringin. Itu melambangkan sila dari sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Dan selanjutnya ada kepala apa nih? Kepala banteng. Ya, betul sekali, yaitu kepala banteng. Tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir ada gambar apa ini? Padi dan kapas. Ya, betul sekali. Nah, Padi Kapas ini melambangkan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik sekali ya. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang nilai utama dari Pancasila. Nah, yang pertama itu tentang sila tentang ketuhanan di negara Indonesia ini. Yang anak tahu agama di Indonesia ini ada berapa? Nah, Nah, coba sebutkan yang anak-anak tahu apa? Islam. Islam, Kristen. Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Nah, anak-anak itu juga dibagi ke Kristen atau ada 2 ya. Satu Kristen Protestan dan satunya lagi Kristen Katolik. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat anak-anak, ini adalah sila pertama yang bintang ketuhanan. Nah, selanjutnya ada tentang apa anak-anak? Kemanusiaan. Ya, kemanusiaan yang kita lihat tadi, kita melambangkan tentang rantai. Ya, ini ada gambarnya. Gambar apa nih? Boleh dijelaskan nggak, Eka? Silakan. Lagi nolongin temannya ya, Bu. Iya, betul sekali. Ini temannya jatuh dan teman satunya menolong. Nah, itu termasuk dalam kemanusiaan. Kita menolong sesama itu berarti tandanya kita tuh
punya simpati, kita menolong mereka. Berarti ini temannya kesusahan dan akhirnya kita menolongi. Kalau misalnya kita hanya acuh, kita bersikap bodoh amat, itu tidak boleh ya. Iya. Nah, selanjutnya ada apa ini Tika mau disebutkan? Persatuan. Gambarnya apa itu? Memungut sampah. Nah, memungut sampah. Kira-kira anak-anak pernah nggak melihat temannya yang membuang sampah sembarangan? Banyak ya. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak, karena itu tidak melambangkan nilai utama dari Pancasila. Seharusnya kita melihat seperti apa yang telah dilihat di sini, yaitu persatuan kita sama-sama saling menolong, kita membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Apabila nanti lebih bareng-bareng gitu, jadi kerjaannya lebih apa? Cepat Ya, selesai. betul sekali, lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya ada gambar apa nih? Rahma, silakan apa tuh? Tentang apa? Tentang kerakyatan. Nah, kerakyatan. Gambarnya apa ya kira-kira? Apa? Mari ya Bu. Boleh ditambahkan Bermain. Kak? Oh, bermain ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Firdaus Nanda Perwakilan. Nah, ini bisa lihat gambar anak-anak sedang bermain ya, tanpa tidak membedakan ras, agama, suku ataupun warna kulit. Nah, misalnya kan ada ya, kita lihat di sosial media, mungkin anak-anak lihat di YouTube atau mungkin anak-anak lihat di TikTok. Kalau ada kasus pembulian, pernah lihat? Nah, ada kan, ada anak-anak misalnya yang warna kulitnya sama, jadi mereka tidak mau berteman begitu. Nah, anak-anak jangan ada yang seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada gambar tentang keadilan sosial. Gambar apa itu? Menyuapi kawannya Bu. Berbagi makanan. Oh iya, betul sekali Meli. Itu adalah gambar tentang berbagi makanan. Tapi kenapa ya dia kok tidak mau? Kenapa ya? Mungkin malu ya. Oh, bisa jadi ya keadilan sosial. Iya, seperti itu. Rasa mungkin dia Bu. Iya, bisa jadi. Kenyang kali Kak. Iya, mungkin ya sepertinya keadilan sosial ini berarti kita harus berbagi itu bukan hanya ke satu orang, tapi ke semuanya secara merata. Mungkin bisa dibantu untuk membacakan Tika ini apa? Mengamalkan nilai-nilai utama Pancasila, membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan damai. Nah, berarti yang apa telah Ibu jelaskan tadi itu bisa membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan damai. Jadi kita sama-sama membantu seperti itu ya. Selanjutnya, nah sekarang ada tentang question buat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 5 kolom, dan itu tadi kan Pancasila sebelumnya ada berapa? 5. Ada 5 ya. Nah, jadi tadi aku seperti yang Ibu bilang, sila pertamanya tentang ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Firdaus Nanda, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang pertama, yaitu tentang sila kita yang pertama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contohnya buat pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu toleransi anak-anak. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, dan yang selanjutnya Ibu akan membagi 2 kelompok. Jadi nanti akan ada 2 kelompok. Ibu akan membagi, nanti anak-anak akan menjelaskan mengenai ini pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari. Nanti silakan ditulis di buku masing-masing. Nanti akan Ibu tanya. Ibu akan membuat 2 kelompok. Kelompok pertama yakni Tika dan Rahma. Selanjutnya kelompok kedua yakni Welly dan Eka. Oke, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Boleh pinjam pena nggak Bu? Boleh ya, sebentar. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kalau ada yang belum mengerti, nanti langsung tanya ke Ibu. Paham?
Katanya ya. Kasih. Ini bukunya yang kita di minggu kemarin ya anak-anak. Ini sudah paham belum? Sudah. Nah, jadi ditulis nih. Yang pertama nih manusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua dulu ya Ibu ya. Iya, langsung yang kedua ya, dan yang kedua, tiga, keempat, lima. Karena tadi yang pertama sudah Ibu jelaskan, jadi nanti anak-anak boleh membahas poin yang kedua sampai kelima. Oke. Nanti maju ya perwakilannya satu orang. Yang kedua, ayo. Apa yang kedua itu? Manusiaan yang adil yang beradab. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Yang tadi gambarnya yang kedua tadi apa? Nah, di situ biasanya tidak apa? Yang tiga tentang apa? Itu kemanusiaan yang Persatuan Indonesia. Jadi gambarnya apa? Sudah bisa? Bisa Ibu. Ini jawabnya yang poin keempat sama kelima ya. Oh, jadi kami yang 45 Iya, nanti selanjutnya kelompok itu Nggak ngerti Bu. Iya, makanya itu baru dijelaskan ya. Nomor 4 tadi itu membahas tentang apa? Sila keempat itu apa? Kerakyatan ya Bu ya. Kerakyatan ya. Iya, betul. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Misalnya Dan yang adil kami ya. boleh, silakan ditulis. Tadi di gambarnya contohnya tadi apa tuh? Ya. Ya, jadi tidak membedakan sama bermain. Ya, selanjutnya terakhir apa surat terakhir? Adilan. Ya, keadilan berarti adil. Mana tuh adil tindakannya? Apa tadi gambarnya tadi contohnya? Iya, nah begitu ditulis. Apa ya? Apa ya? Dikenjamkan. Sudah? Ya, sebentar lagi ya waktunya. Boleh dicek terlebih dahulu. Dilihat lagi, mungkin ada yang salah. Tahu apa? Ya, belum anak-anak? Sudah Ibu. Oke, sudah semua ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Oke, sudah semua ya. Nah, sebelum Ibu menyuruh kalian
kalian untuk maju satu persatu terlebih dahulu. Kita akan mengadakan ice breaking, oke? Oke, jadi perhatikan ke depan anak-anak. Nah, jadi pertama silakan berdiri. Ya, biar nggak ngantuk ya. Oke, ice breakingnya kali ini adalah ikutin ibu. Seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha. Oke? Oke. Jelas? Oke. Semangat. Oke, ayo mulai. 1, 2, 3, nyanyi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha. Lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, ha. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Lagi Bu, lagi. Udah ya. Udah ngantuk gak? Ya. Oke, udah siap ya untuk maju? Siap. Oke. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, kita akan membahas diskusi yang sudah Ibu berikan tadi. Dan perwakilan satu kelompok akan maju satu orang untuk menulis jawaban dari pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan untuk mengirim perwakilannya. Silakan. Siapa yang mau maju? Oke. Buatin nomornya. Buat nomor Ibu. Pensil. Ibu nomor dulu ya. Tadi karena nomor 1 sudah Ibu berikan contoh, jadi akan mulai dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Maka nomor 2. Setelah nomor 2 apa ya? Jangan dikasih. Baik, yaitu dari sila kedua, yaitu tolong menolong. Kira-kira benar apa tidak anak-anak? Benar. Benar. Selanjutnya sila ketiga, peserta Indonesia, yaitu bergotong royong. Apakah benar? Oke, benar. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan membahas poin keempat dan kelima. Silakan untuk kelompok 2 mengirim perwakilan 1 orang. Silakan maju. Poin keempat dan kelima. Ini kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
kita baca terlebih dahulu poin keempat, tidak membedakan teman. Nah, apakah itu benar? Benar. Selanjutnya yaitu meminjamkan pensil ke teman. Apakah juga benar? Benar. Iya, benar sekali. Mari kita beri tepuk apresiasi ke kelompok 2. Silakan duduk. Nah, jadi anak-anak benar sekali. Yang pertama tadi tentang yaitu toleransi ya. Nah, seperti yang Ibu telah bicarakan tadi. Nah, yang kedua yaitu tolong menolong. Tolong menolong itu seperti apa? Membantu orang. Ya, betul sekali. Tolong menolong itu seperti membantu temannya, seperti ada yang tertimpa musibah, seperti contohnya kayak kebakaran. Misalnya ini rumahnya kebakaran. Nah, kita harus menolongnya teman-teman. Anak-anak ya, seperti kita menyumbangkan pakaian ataupun buku seperti itu. Nah, selanjutnya ada bergotong royong. Nah, bergotong royong itu contohnya seperti apa? Tiket. Boleh ditambahkan Tika? Membersihkan lingkungan. Iya, betul sekali, membersihkan lingkungan. Piket itu tadi betul sekali ya, bergotong royong. Tidak boleh seperti tidak boleh untuk menyuruh temannya saja, tapi kita tidak melaksanakannya. Betul, tidak mengerjakan. Selanjutnya tidak membedakan teman. Nah, tadi juga Ibu sudah bilang harus diajak juga temannya, misalnya yang dari warna kulit yang berbeda seperti itu ya. Nah, selanjutnya terakhir adalah meminjamkan pensil ke teman. Jadi kalau misalnya ada temannya yang nggak bawa pensil ataupun penghapus itu harus dipinjamkan, jangan pelit ya. Iya, Ibu. Sudah paham ya untuk nilai-nilai dari Pancasila tadi? Sudah paham anak-anak? Sudah paham, Ibu. Oke, baik. Berarti anak-anak sudah paham mengenai apa itu pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya, nah dari poin pembahasan yang kita bahas pertama tadi tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari itu, Ibu akan membuat rangkuman bahwa pentingnya Pancasila itu adalah yang pertama, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Itu berarti apa? Pancasila itu merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Seperti misalnya kita kan kita beragama Islam, pedoman kita itu apa anak-anak? Al-Quran. Ya, betul. Nah, yang kedua, menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman. Nah, seperti contohnya tadi apa? Tolong menolong. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tolong menolong, seperti kelompok satu tadi sudah dijelaskan, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai. Ya, selanjutnya membantu karakter bangsa yang berakhlak dan bermoral. Nah, seperti apa itu? Gimana tadi? Membantu karakter bangsa yang berakhlak dan bermoral. Berarti dia berakhlaknya baik, dia sopan santun. Seperti misalnya kalau teman-teman lewat di depan orang tua, itu gimana sikapnya? Menunduk begitu ya. Kalau misalnya yang tidak berakhlak itu seperti apa sih? Langsung jalan saja, iya betul. Ada lagi? Berlari gitu ya, lewat depannya gitu ya. Oh, ya, betul sekali. Nah, sudah paham ya tentang Pancasila. Nah, sebelum Ibu tutup untuk kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan membuat tugas. Silakan dicatat, akan Ibu diktekan ya. Tugas dari Ibu Sebentar. Oke, siapkan ya, mana penanya, pensilnya ya. Sebentar, Ibu. Tunggu dulu. Siap. Ditulis di buku ya, Ibu ya. Iya, Buku latihan apa PR, Bu? Buku PR ya, karena kita akan PR-nya, Bu ya. ya.
karena waktu sudah menunjukkan akan habis, jadi akan Ibu berikan tugas untuk di rumah saja ya. Iya, Ibu. Sudah siap? Iya. Tugasnya adalah berikan contoh. Pelan-pelan, Ibu. Ya, oke. Sudah? Sudah. Berikan contoh penerapan. Apa, Bu? Penerapan. Sudah? Sudah. Pancasila. Pelan ya, Bu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sebentar, Ibu. Belum. Ya. Sudah, Ibu. Nah, kira-kira dari pemahaman tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Apa tentang soal tadi yang Ibu? Iya, Ibu, belum ngerti nih yang PR-nya gimana ini. Nah, PR-nya itu kan berikan penerapan nilai-nilai Pancasila. Begitu ya. Nah, Semuanya ya, Ibu, ya? Satu-satu. iya, jadi nanti itu tadi kan tadi ada berapa? Lima. Lima. Kekurangan, kemanusiaan, ini sampai 5. Nah, itu anak-anak semuanya memberikan minimal satu contoh dari setiap sila yang akan anak-anak jelaskan. Nah, misalnya contoh yang pertama apa? Sila pertama apa tuh? Ketuhanan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti anak-anak bertoleransi. Ngaji bisa nggak mengaji? Boleh, seperti ini misalnya ada dua nih, ada dua anak, satunya beragama Islam, satunya beragama Kristen, seperti itu. Nah, misal yang Islam ini sudah masuk nih waktu sholat maghrib. Nah, temannya yang Kristen tadi itu mungkin bisa kayak mengingatkan gitu, oh ini udah maghrib nih, kita pulang terlebih dahulu kan kamu mau sholat maghrib. Nah gitu, nah jadi pulang dan yang temannya tadi boleh nemenin kok gitu. Jadi nggak boleh nih misalnya kalau misalnya satunya mau pulang, teman yang beragama Islam dan mau pulang, nggak boleh sama teman yang beragama Kristen. Jadi gitu ya ceritanya, paham? Paham. Oke, paham ya anak-anak. Coba beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan meneruskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua untuk memimpin doa pulang. Pulang. Siap-siap dulu, saya itu baca doa pulang ya. Pulang. Silakan baca doa pulang. Selawat. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr illal
Watawassaw bil haq. Watawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang anak-anak, hati-hati di jalan ya. Lagi ibu. Hati-hati ya anak-anak. Hati di jalan ya.